Alhamdulillah rekan-rekan sekalian kita bisa berkumpul di secara daring untuk mempersiapkan pendampingan individu sekaligus lokakarya ya, diskusi tepatnya. Ya. Untuk itu saya silahkan Bu Rizka dulu memaparkan apa yang menjadi rencana, kemudian kita langsung FGD aja ya, supaya sambil ketak, ya biar langsung menghasilkan. Silakan, itu Bu Rizka sudah share screen ya. Ya, makasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita langsung bergerak aja ya. Akang sudah jadi nanti sambil bikin PPT aja. Sampai di mana ya nggak apa-apa. Yang penting kita baca dulu karena ini agak berat juga Lokakarya 3 ini. Pertama, Lokakarya ini kan dihadirinya oleh kepala sekolah dan pengawas ya. Jadi memang agak butuh perhatian khusus. Nah, sambil membaca nanti tolong saya udah bikin beberapa slide tapi baru sampai pembukaan begitu, nanti kita lengkapi ya, saling lengkapi ya. Jadi Lokakarya 3, Kang Jajang, Ceis, terus Celis sama Pak Wasik, ini lanjutan dari Lokakarya sebelumnya, begitu ya Pak ya. Karena di Lokakarya ini CGP akan membawa tugas yang harusnya sudah mereka kerjakan di Lokakarya 2. Besar harapan kita gitu ya, CGP kita sudah dong. Tapi kalau nggak dong, mungkin tugas kita juga mengingatkan kembali sebelum Lokakarya atau pada saat pendampingan daring kita bisa kembali mengulang. Ini loh yang harus dibawa gitu. Adapun rundown-nya, kita baca dulu dari awal ya Kang, takut salah saya. Misalnya udah lama liburan. Besar deh. Betul lihat Kang. Di pertama di Lokakarya ini kita lihat dulu tujuan utamanya adalah nanti kita akan menghasilkan sebuah tujuan, kalau nggak salah itu bikin visi misi sekolah komunitas penggerak. Itu dulu lihat dari sini dulu. Jadi agenda Bu Rizka, ya. Gimana kalau kita mulai dari pendampingan? Pendampingan ya? Berarti saya buka buku pendampingan dulu atuh. Oh ya, buka buku pendampingan dulu karena nanti dulu. Biar nggak loncat gitu ya. Oke. Kalau gitu saya stop share dulu yang ini ya. Saya cari dulu pendampingan kalau gitu. Ece pegang pendampingan nggak, Ce? Aduh, harus buka dulu bentar saya cari ya. Kita sama-sama cari. Ada sih. Kayaknya ada saya, Ce, sebentar ya. Di saya. Bentar, cari dulu, Ce. Ini ada di saya. Dulu. Mau saya share nggak? Boleh. Saya share ya. Nih, Kang. Oh, kalau Pak Jajang udah duluan, Pak Jajang yang share screen. Ya. Ya. Bentar. Nih, silakan dulu share screen ya. Ya, mangga Kang. Lagi nih. Aduh, laptop. Bagaimana? Sudah? Ketemu nggak? Oh, saya yang share screen. Oke. Kalau belum ketemu, saya pikir Kang Jajan. Kalau belum ketemu, saya yang share screen.
Oh iya, mangga Kang, silahkan. Ini siapa? Oh, Kenneth. Kok saya nggak bisa, Bu Lis? Oh, bisa. Tadi soalnya Bu Ika lagi share screen, sekarang udah bisa coba. Oh gitu. Sok Pak Jajang. Ini buku pendampingan kan, tema pendampingan sudah kelihatan. Sudah Pak Jajang? Oh, sudah. Nah, yang saya blok inilah yang kita kerjakan itu kan? Betul nggak? Pendampingan kedua. Iya. Nah, berarti Yang survei feedback. Nah, survei feedback 360 itu kalau asumsi saya tadi yang Bu Rizka bilang bahwa mereka kan sudah diberikan tugas ya Bu Rizka ya. Padahal Iya, lokakarya yang lembar 4 itu ya Kang ya. Inilah mungkin pengumpulan survei feedback 360 itu. Dilanjutkan dengan diskusi penerapan komunitas praktisi kan memang lokakarya kemarin kita fokusnya pada komunitas praktisi kan ya. Ya. Nah, kemudian baru refleksi penerapan positif disiplin di kelas CGP dan refleksi dalam menjalankan tugas untuk dibawa ke lokakarya 3. Nah, di sini mungkin gini dulu, kita sepakati ABC dulu nih. Ya. Yang ABC udah bulat ya, pemahaman kita sama ya. Ya. Oke, Pak Watsik, bagaimana Pak Watsik? Halo Kang. Pak Watsik. Untuk yang 360, untuk yang 360 teh yang pas pendampingan sebelumnya atau yang mana ya? Yang bentuknya kayak gimana ya? Saya share ya lembarnya ya. Ayo boleh. Saya share lembarnya di grup ya. Di grup apa saya stop dulu? Boleh. Ini sambil dibaca dulu sebentar ya. Oke, saya stop ya. Saya stop dulu nih. Oke, ayo lanjut. Ini yang lain mana nih ya? Nggak tahu nih Kang, lagi pada ini kali, lagi pada susah sinyal kali. Yang sebentar, ini bukan. saya WA webnya. Coba Ini udah masuk belum di grup? Yang ini di grup udah. Yang lembar penugasan lokakarya 3 ya? Kelihatan nggak? Ayo diperbesar boleh. Besar Bulis. Oke. Terus ke bawah. Ya. Terus beli semen. Di awal ya. Rapat itu kenapa? Ini ya? Ya. Sebentar. Ini pas lokakarya terakhir kemarin ya? Iya betul. Ya. Jadi nanti mereka bawa ini feedback survei ini ya yang udah mereka isi, pertanyaan ke murid, ke guru, kepala sekolah sama masyarakat gitu. Coba teh dari atas lagi. Lembaran saya nge-lag. Iya betul, itu yang dimaksud dengan survei 360. Dari awal teh, dari awal maaf. Dari awal aja. Ini diskusi dengan murid. Ya. Atau ya ini benar. Yang di-share di grup juga ya, sama ya teh. Ya oke. Ya. Berarti pelan-pelan ya, Pak Jajang, Bulis. Berarti pada saat proses pendampingan kita akan menugaskan CGP bahwa ini kan ya diskusikan ini kan. Ya, untuk jadi dibawa mereka sudah mengisi itu, sudah mengerjakan itu, kita kumpulkan, kita review gitu ya. Oke. Fix ya. Jadi poinnya saya catat dulu. Pertama ini
CGP mengumpulkan lembar yang lokakarya 4 ya Pak ya, lokakarya Jadi, penugasan 4. Lembarannya tapi kalau ini cuman sampai ini gali mimpi ya, kalau yang di penugasan itu sampai gali mimpi aja Pak. iya, yang dimaksud 360 itu gini, Bulis. Kalau pengertian saya ya, maaf dikoreksi aja nanti. Bu Wahyu, selamat datang Bu Ai. Jadi yang dimaksud dengan survei 360 adalah survei menyeluruh dari berbagai unsur. Di situ kan ada murid, ada guru dan kepala sekolah, ada orang tua. Jadi kalau pengertian saya, hemat saya, yang dimaksud dengan survei 360 yaitu pengumpulan hasil survei dari berbagai sumber, dari berbagai unsur. Begitu mungkin pengertiannya nggak, Bulis? Atau yang lain bagaimana? Enggak, iya betul Pak. Cuman maksud saya pertanyaannya tuh belum sampai bagja selesai ya, baru ambil pelajaran sama gali mimpi gitu. LK-nya hanya itu kan? Iya, LK-nya cuman sampai sini. Iya, nggak apa-apa. Jadi 2 ini aja ya. Iya. Karena memang kan fokusnya masih ke komunitas praktisi ya. Iya, komunitas yang mereka akan terapkan di sekolah masing-masing gitu ya. Kita juga kan belum evaluasi kan waktu itu dari Lokakarya 3. Sudahkah mereka membentuk komunitas praktisi, kan belum evaluasi kan? Ya, oke. Oke. Fix ya? Fix. Baik, Wahyu bagaimana? Stop ya, stop share. Oke. Pesan dulu ya. Nyimak Pak. Nyimak. Oke, jadi Iya. itu tentang pengumpulan survei feedback 360 ya. Dilanjutkan dengan diskusi penerapan komunitas praktisi di sekolah menggunakan lembar kerja Lokakarya 1. Lembar kerjanya yang mana ya? Yang tadi itu bukan? Bukan bener Pak, lembar kerja Lokakarya 1. Yang mana coba? Coba kita cari dulu lembar kerja Berarti di Lokakarya. Lokakarya yang 1 ya lembar kerjanya. Ya, kemarin kita ya Lokakarya 1 ya kemarin. Oh, kita bukannya udah Lokakarya. Lokakarya 3. Ini kan Lokakarya 3 Pak. Lokakarya 1 sebelumnya. Iya. 1 itu yang kita empet-empetan. Iya. Kalau nggak salah Lokakarya 1 itu yang bertukar praktek baik gitu ya, kebiasaan baik ya. Tapi mari kita cari dulu lah di lembar Lokakarya itu yang mana gitu ya. Oke. Itu yang Cari. muda-muda, masa nggak inget nih Bu Ai, Bu Wahyu? Kalau kita STW gitu ya. Kalau saya bukan STW, udah full kayaknya. Canda wae si Bapak teh. Oke deh, berarti kita cari di Sampai cari deh. ya. Intinya Cari deh bahwa dulu di Lokakarya. ya pendampingan kita itu besok ke CGP pertama ngumpulin LK yang tadi, kedua diskusi nih mengenai penerapan komunitas praktisi menggunakan lembar Lokakarya 1. Selanjutnya adalah refleksi dan diskusi refleksi untuk penugasan di Lokakarya 3. Nah, diskusi refleksi menjalankan tugas untuk dibawa ke Lokakarya 3. Di Lokakarya 3 itu apa? Coba Bu Rizka di share screen Lokakarya 3. Boleh. Bentar ya Pak. Ya. Saya juga sambil nyari apa tuh? Sambil nyari Kakak. apa? Iya, sambil nyari LK ini Pak. Oke. Lokakarya 3. Yang Temanya dulu deh, di Bu. Lokakarya 1 Pak Wasik aja yang nyari, ayo. Ayo boleh. Bu Rizka temanya dulu deh. Ke atas. Ya, sebentar ya Pak. Kacamata saya. Saya cari komputer ini lagi ajaib. Oke. Oh gitu banyak kan kayak
Keun we atuh heula ieu teh meuni kunaon deui ieu kerese. Keun we atuh. Saya share screen buku pegangan Lokakarya. Mana terlihat? Sudah, Ya, Pak. Oke. Kita lihat. Modul 2.1 kan ya ini ya. Nah. Yang kita lihat adalah ini kan. Peta tema nih. Pak Jajang belum Lokakarya kelihatan. 3. Hurufnya belum kelihatan jelas ya kalau di saya. Oh gitu? iya, blur. Udah kelihatan belum? Belum. Blur, Pak. Setelah ngeblur, Pak, belum. Blur. Udah hampir. Udah hampir. Mungkin sinyal ditunggu ya. Sambil Malum, saya lagi di kampung nih. iya. Jadi kalau Lokakarya 3 itu temanya adalah visi dan aksi sekolah yang berpihak kepada murid. Yaitu pembuatan kesepakatan belajar, berbagi kebanggaan menjadi guru dan kepala sekolah, mengenali harapan murid, merumuskan guru ideal dan sekolah berpihak pada murid, merumuskan cita-cita dan aksi sekolah berpihak pada murid, memilih pelaksanaan komitmen jangka pendek guru dan kepala sekolah, penutup dan tindak lanjut. Yang menjadi outputnya tadi kan deskripsi temanya ya. Tema utamanya adalah visi dan aksi sekolah berpihak pada murid. Outputnya diharapkan pemahaman guru dan kepala sekolah terhadap harapan murid, visi misi sekolah yang berpihak pada murid dan komitmen guru dan kepala sekolah. Itu output yang diharapkan. Sekarang sudah jelas belum, Bu? Coba agak pelan, Pak ya. Saya masih Ini ngambang udah, nih. Pak. Oke. Nggak jelas maksudnya tulisannya. Kita lanjutkan ke langkah-langkahnya ya, kita lihat. Nah, ini kan Lokakarya 0 gitu ya. Kita ke Lokakarya 3. Bentar. Ini Lokakarya 2 masih 85, halaman 85, Pak. 85 ya. 85-an kalau nggak salah. Berarti udah baca ya. Baru. Baru juga bagus kalau udah baca. Kalau nggak salah sekitar halaman Telah. segitu. Tes praktisi masih yang kemarin ya. Makanya Bu Ai teh makanya Bu Ai teh dipisah karena ada pengawas di dalam ya. Sama kepala sekolah. Nah, ini dia. Naik terus. Lah emang Bu Ai dipisah. Ya begitu Bu, karena kan satu kelas itu kalau saya baca-baca memang kenapa dia minta ada pemisahan karena dari Lokakarya ini kita akan mengundang kepala sekolah juga pengawas sekolah kalau misalnya mungkin. Jadi bukan cuma si CGP doang. Gitu. Makanya karena standar kopi tadi, maka Bu Ai katanya Bu Intan mau dipisah gitu. Ini Lokakarya 2 Pak, turun lagi ke bawah. Iya. Naik ke bawah apa ke atas nih? Kita Lokakarya 2 ke bawah, ke Ya bawah. naiknya ke bawah apa ke atas? Kalau naik itu bukannya ke atas. 85 kalau tidak salah namanya. Bu Ai nu muda atuh. Kumaha euy. Jadi nanti yang berpisah Bu Ai nih. Kalau kata saya mah mendingan Kang Jajang atuh, Ai meureun meni panas tiris atuh. Kang Jajang kan udah biasa ngadepin pengawas. Ya maksudnya saya tanya, ini udah diputuskan Bu Ai yang pisah bagaimana? Sudah saya putuskan Pak Jajang. Parah banget.
Tenang aja. Tapi bantuin ice breaking-nya ya. Tenang ada muruskan. Kumaha atuh urang ge kamari panas tiris sorangan. Gampang, ngapain pengawasan aja. Udahlah bismillah lah Bu Ai. Nah ini. Terus Enggak apa-apa. Apa Jajang di yang sendiri, yang sama pengawas itu cocok. Boleh, apa-apa. Kalau perlu pola-pola sama pengawas bagian saya dah. Sip, aduh. Boleh. kagak boleh di aturannya harus satu grup eta. Enggak. Nah coba eta belum pada dibaca ini berarti. Ya ini nih ya. Nih Lokakarya 3 ini. Pertanyaan utamanya apa langkah-langkah dalam menyusun visi misi dan program sekolah yang berdampak kepada murid. Kalau Bu Rizka, Pak Watsik, dan semua juga kayaknya sudah hatam ya bagaimana langkah menyusun visi misi itu berangkat dari memang kebutuhan. Tetapi yang jelas di sini kebutuhannya yang berpihak pada murid. Oke, lanjut. Tujuan belajarnya udah nggak usah di ini ya, indikator agendanya, pembukaan dan kesepakatan belajar seperti biasa, ambil pelajaran dan gali mimpi. Nah, berarti kita berangkat dari yang dari survei 360 ya. Ya betul Pak. Visi misi dan program sekolah berpihak pada murid. Nah di sinilah yang mungkin yang menjadi awal hal yang baru di Lokakarya 3. Dan kemarin itu Bu Ai, iya ya Bu Ai yang satu grup satu kelas ya Bu Ai, Bu Lis ya. Kita yang kebagian simulasi untuk nomor 4 ya, menyepakati aksi jangka pendek kan gitu ya, sampai pada tindak lanjut. Jadi kayaknya udah ada gambaran ya Bu Ai ya. Bu Na yang nomor 2 ya. Aku yang gali mimpi. Nah berarti aman kan, tinggal bagi ini. Bu Rizka kemarin praktiknya apa Pak Watsik, Bu Wahyu waktu simulasi? Waktu simulasi sama Pak, saya ikut rundown aja seperti biasa. Cuman Pak Pak Jajang punten agak pelan-pelan karena mungkin pemahaman saya juga liburan 2 bulan teh agak on off ya gitu ya. Pak Profesor mah merendah terus nih. Profesor mohon saya dikoreksi biar nggak terlalu cepat supaya nanti pemahamannya di kelas juga sama. Ya Pak ya, gitu ya Pak, Ibu. Ya. Jadi pertama ketika kita masuk di Lokakarya 3 besok gitu ya. Kalau saya salah mohon diluruskan ya Pak Jajang. Jadi peserta itu kan sudah bawa work-nya dia di Lokakarya 2 kemarin, yang gali mimpi, yang program jangka pendek. Jadi itu sudah submit ya Pak, sudah harus dibawa dalam bentuk jadi. Betul ya Pak ya? Betul ya? Submit dalam bentuk jadi karena nanti di bagian Lokakarya 3 itu kan ada 5 bagian kalau kita turun ke bawah. 5 bagian itu di bagian kedua yang gali mimpi itu kan ada penerapan apresiasi bagja ya salah satunya. Di penerapan apresiasi bagja itu CGP diharapkan sudah bisa punya summary tentang mimpinya dia apa, betul kata Pak Jajang tadi, seperti yang sudah diterapkan di Lokakarya 2. Apa program jangka panjang, jangka pendek. Di situ ada sharing cerita. Gitu kan ya? Ya, kalau saya nggak salah nih, saya bacanya soalnya baru sampai situ tadi. Ya, lanjut. Nah, lanjut. Jadi menurut saya rohnya, benang merahnya ada di bagian itu yang kan ini Lokakarya ini terlepas daripada kendala waktu dan sebagainya. Kalau kita follow prosedur dari bagian Lokakarya, kalau kita lihat ke bawah dari poin 1 sampai dengan 5, itu kan nggak mungkin semuanya tercapai. Maka siang ini Pak Jajang dan rekan-rekan, karena saya juga rada-rada masih ngeblus gitu. Bagaimana kalau Teh Ai, Kang Jajang yang pemahamannya jauh lebih baik, memandu dari awal slide nih, kesepakatan kelas kan tinggal copas ya ini. Habis ini inquiry bagja, ini yang dikerjain supaya seperti saya atau Pak Sugi yang tidak hadir
bisa sama Kang. Jadi ada penyamaan apa sih Kang? Penyamaan kualitas ya di Kabupaten Bekasi gitu. Bagaimana kalau sambil Kang Jajang yang menerangkan, kan saya teh suka pohonnya lupa. Teh Ai yang bikin PPT-na gitu sambil dikasih masukan kumaha Kang gitu. Setuju. Sambil kita baca hiji-hiji tah. Kan ke bawah nih turun Iya. pelan-pelan atuh Kang. Uring teh kan Profesor Linglung pelan-pelan kesepakatan kelas isina ieu tong cepet-cepet atuh Pak Kepala. Uring teh lieur. Kalau kalau ilmu padi begitu ya. Enggak, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Maklum lah ini sambil disambi. Jadi saya mah straight to the point aja. Ai ngerti mendingan saya berulang kali di coaching sama Kak. Nah, Jangan supaya nanti Itulah, ketika lokakarya saya nggak salah nerangin, bisa gagal paham kacau ya teh. Gitu. iya. Sok Salah Teh Ai. kita bisa salah 10 orang, 15 orang. Nah, Teh Ai punten Teh Ai kan pinter ya sama Pak Wasik sok. Sok, mana tuh PPT yang udah disiapkannya? Sok, Wasik. sok tah tunjuk-tunjuk wae. Sok Teh Ai bikin dulu dari poin ke Saya 1. dengar Bu Rizka udah nyiapin katanya, nanti tinggal kita ngoreksi melengkapi. Lah belum, saya baru halaman 8 terus saya bantuin dari isi dalamnya. Kalau saya kan konseptor, Kang. Nah, betul. Kalau saya korektor ya. Nah, cocok kalau Teh Pelis Enda itu peneliti, cocok udah kita. Nah, yang muda-muda Saya penonton. Enggak, yang muda-muda suruh bikin gambar. Bismillah kita buat. Maksudnya kan Bu Ayu harus ada tornya loh. ih jago dia mah pada jangan ditanya, pinter itu. Ayo silakan. Kang Jajang nih kan jago nih mengarahkan kita, namanya kepala sekolah hebat. Sok kita diarahkan, saya mah punten ya Kang ya. Akang kudu sabar ngarahin saya dari awal. Sok Teh Ai bagian lokakarya teh ada sabaraha. Kak, ini soulmate gue kemana ini sih Pak? Masuk sini. Aduh, ini kemana nih bocah? Iya, dia mah di sekolah luar biasa terus emangnya. Aduh, ntar Ai di Ai first lokakarya kumaha urang cek. Kalau menurut saya gini, rekan-rekan kita sederhanakan ya. Ya. Kita konsepnya sederhanakan. Ya, Tadi betul, Kang. makanya saya minta dari mulai pendampingan. Kan ketika pendampingan itu di poin 5 itu kita ada merefleksi untuk bahan di bawah ke lokakarya 3 kan. Ini nyambung dengan pemikiran Bu Rizka tadi bahwa yang namanya ambil pelajaran dan gali mimpi itu, apalagi merencanakan visi misi, mungkin nggak bisa dadakan. Nah ini di dalam pendampingan kita bekali dulu rekan-rekan CGP dengan teknis coaching dengan strategi bagja ya. Ya, betul Kang. Untuk membekali mereka ketika di lokakarya 3 nanti supaya ambil pelajaran dan gali mimpi serta merencanakan visi misi sampai dengan jangka pendeknya minimal sudah ada gambaran remeng-remeng kali kira-kira begitu ya. Betul. Nah, oleh karena itu makanya tadi saya mulai dari pendampingan tuh. Kalau kita buka lagi di pendampingan itu kan poin keempat ada diskusi refleksi menjalankan tugas untuk dibawa ke lokakarya 3. Jadi nyambung betul Bu Rizka. Bahwa pada saat lokakarya 3 ini diharapkan CGP pertama sudah melakukan strategi bagja untuk menggali mimpi dan ambil pelajaran itu. Juga kita sudah bekali bagaimana merumuskan visi misi sekolah yang berpihak pada murid, karena pada dasarnya di modul 2.1 itu mereka sudah mempelajari itu. Sekarang kan mereka sedang mempelajari RPP yang bermuatan diferensiasi kan, itu ya? Betul. Ya, RPP diferensiasi. Iya, betul. semua Betul. modul 2 itu Kelitinan. kalau kita perhatikan temanya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi memang sebenarnya ini garisnya lurus kalau menurut saya sih. Jadi kita sederhanakan saja. Kalau Ya, PPT saya sepakat disamakan supaya nanti pada saat kita presentasi atau memandu TGP sudah ada outline yang jelas sehingga kelas walaupun dipandu sendiri atau berdua bertiga outline-nya sama gitu. Iya, tetap sama. Betul.
Jadi nggak masalah, biar sendiri juga Nggak masalah. sama hasilnya. Baik. Silakan. Sekarang yang sudah coba nyusun tadi kan Bu Rizka sudah 8 PPT nih. Belum, saya belum deh. Wahai kayaknya sudah 12 ya Bu Ai ya. Kang Jajang, ini kan Ya. Kang Jajang lagi di buku Lokakarya 3. Coba Kang Jajang punten turun sedikit Kang, turun Boleh. sedikit. Ke langkah-langkah ya. Iya, turun ya Kang, bukan naik. Ya, terus. Oke, nih kan di Lokakarya ini kita punya, menurut asumsi saya ya, kalau salah betulin ya. Menurut asumsi saya, Ya. kita punya 5 tahapan yang harus kita lakukan kan ya, Kang? Ya. Ada pengantar, yang paling utama ada poin kedua, ambil pelajaran dari mimpi, ini apresiasi bagja. 3, kita juga harus melampaui ini visi misi. 4, kita harus melakukan kerja kelompok di aksi jangka pendek gitu ya, bisa dibaca. Betul. Terakhir adalah penutupan dan doa. Nah, pada Lokakarya sebelumnya kita semua sepakat pada sebuah pemahaman, kita nggak pernah bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan sesuai dengan rencana. Karena kadang-kadang si dinas itu tidak mampu follow prosedur gitu. Nah, saya yakin hari ini termasuk saya pasti belum baca pengantar Lokakaryanya, baru separoh-separoh. Ya, terus Bagaimana kalau sembari bikin PPT, sembari jalan, sembari kita baca. Nah, seperti poin pertama pengantar Lokakarya, bagian yang akan kita kerjakan ini adalah kesepakatan kelas, berbagi mimpi, dan paparan bagja. Jadi ada 3 poin yang akan kita kerjakan di sesi pertama, yaitu kesepakatan belajar, ini pasti bisa skip. Terus Ya. berbagi mimpi ini adalah yang sudah dibawa homework PR yang sudah dikerjakan oleh CGP. Paparan bagja ini merupakan kesinambungan dari bagian yang ini. Jadi kalau menurut saya di bagian ini bisa nggak Teh kita buat dulu PPT-nya dari awal? Yo, mangga. Enggak ya. So. Sabar Oke. ya Kang. oke, sip. Dari pembukaan. Rekan-rekan, Nah, dari pembukaan. pembukaan ini sudah semua tahapan di dalam Lokakarya kan sudah ada panduannya nih. Ya, Jadi sebenarnya tinggal menuangkan ke PPT kan gitu ya. kita tinggal baca aja. Betul. Bahkan videonya pun ini sudah disiapkan linknya. Video. Terlihat kan ya? Ya, video orang India itu ya. Benar. Hmm. Nah, kemudian saya belum klik sih ini, cuman memang video itu kalau nggak salah ya. Itu video tri Kang, video yang orang India itu. Ya. Sekarang pertanyaan. Jadi sekarang mah yang sudah membuat PPT coba tampilkan. Nanti kita coba sesuaikan dengan langkah-langkah ini, gitu ya. Oke. Oke. Saya tanya dulu nih Kang. Untuk poin persatu, kesepakatan kelas, kita hanya cukup menampilkan aja kan ya, nggak usah semua peserta maju ke depan gitu, buang-buang waktu kan? Nggak usah ya, kan itu mah udah biasa lah. Nggak menarik juga kalau di ini kan karena sudah 2 Lokakarya kita sudah buat kesepakatan kelas. Oke, Nah, kita turun ke tinggal bawah berarti. menawarkan aja mungkin ada yang perlu ditambahkan atau enggak. Berarti di slide PPT pertama Bu Ai isinya kesepakatan kelas yang sudah dibuat saja gitu ya Kang ya? Ya, Dibuat saja, oke. gimana? Saya Setuju teman-teman biar screen, sama. mau mencoba share screen, siapa yang mencoba share screen? Saya stop screen dulu atau lanjut dulu nih? Kita lanjut dulu aja Kang, baca semua nanti baru kita Oke. susun bersama-sama sambil ditulis. Baik. Lanjut Bu, ayo Bu Rizka. Yang kedua setelah itu kan ada nonton film nih. Saya mau Ah. bertanya di kelas nih yang ini. Ya, Apakah ini wajib ditonton atau enggak? Kan ini ada kesepakatan kelas, ambil pelajaran gali mimpi, visi misi program, menyepakati aksi, penutupan tindak lanjut. Tapi sebelumnya kan kita ada putar film. Apakah besok di masing-masing kelas akan diputar film itu atau enggak? Kalau waktunya mepet, saya nanya langsung nih. Gimana teman-teman? pertanyaannya gini Bu. Di modul 2.1
apakah video itu di LMS sudah diputar oleh teman-teman atau belum? Untuk siapa? CGP atau untuk pendamping kan? CGP. Kalau untuk CGP saya sih belum ngelihat ya, nggak tahu deh teman-teman pendamping lihat nggak diputarkan di LMS-nya CGP. Coba Bulis. Kayaknya belum lihat deh. Yang ada tuh cuma apa ya? Ada video tapi bukan video ini. Bukan kalau nggak video salah. ini, bukan video Little India itu. Kan ada 2 video ya kalau nggak salah ya. Ya sekolah apa gitu sama apa gitu. Tapi ini nggak ada. Tapi kenapa video ini dimunculkan? Bapak Ibu coba. Video pertama kan buat ini apa namanya tuh? Nanti CGP memberikan apa ya? Penilaian atau yang mereka lihat tuh apa gitu. Yang video pertama itu, ya kan? Yang ini yang India ini ya, yang kucing-kucing hotai India yang anak kecil itu kan? Ya. Iya. Jadi itu video sebenarnya adalah sesuai dengan temanya, yaitu gali mimpi tadi. Berarti ini tetap harus ditampilkan ya Kang ya? Kalau hemat saya Iya. sih kalau CGP belum nonton pasti harus tetap ditampilkan. Dan justru bagian Soalnya nanti aksi itu. Betul. Berarti ini tetap di slide kedua isinya video ini ya teman-teman ya. Nanti biar saya nggak salah. Betul ya teman-teman ya? Ya. Betul. Karena setelah video ini selesai kita minta Nih, ingat, feedback ya. petunjuknya kan, ya, petunjuknya kan seperti ini nih. Kita meminta 1-2 orang CGP untuk memberikan komentar terhadap video tersebut. Kemudian ya kita melanjutkannya atau memberi poin penting dari video tersebut adalah semangat gotong royong dan kolaborasi yang akan terus dibawa dalam kegiatan Lokakarya ini ya, termasuk di dalam video tersebut kan tadi ada seperti itu ya, bahwa gotong royong dan semangat kolaborasi itu Ya, harus betul, ada leadernya. Gitu. Nah terus kita menyampaikan kan bahwa tema di Lokakarya kita adalah ini Ya. kan gitu ya. Tema Lokakarya. Oke. Lanjutkan. Berikutnya kesepakatan. Ini kan sudah ya. Nah, yang kedua ini, kalau Bu Rizka tadi kan mengharapkan pembukaan itu sampai dengan Bagja ya. Ya. Ya nggak masalah sebenarnya sih, nggak masalah, boleh-boleh aja. Bahkan kalau menurut saya rangkaian Lokakarya akan terasa mengalir kalau kita tidak sekat-sekat gitu. Artinya ya ini bagian sampai sini, ini bagian sampai sini gitu. Tapi ya monggo, ayo kita lanjutkan aja. Saya sepakat aja. Kang, ulang lagi nih Kang. Tuh lalit banget nih Mama. Putar dulu video, terus feedback video. Habis itu tema Lokakarya disebutkan. Setelah ini masuk ke sini ya, berbagi mimpi. Masuk ke kesepakatan dulu. Oke, tuh kan salah. Kesepakatan dulu. Kesepakatan kelas dulu ya Kang. Ya. Setelah itu kita masuk ke kegiatan ini nih, berbagi. Tapi kalau hemat saya gini, gimana teman-teman? Apa nggak kepotong ya setelah video kesepakatan kelas, baru kita lanjutkan ke gali mimpi gitu? soalnya Kayaknya agak-agak miss ya. Iya. Udah kita sepakati aja lah kesepakatan kelas di awal ya. Kesepakatan kelas di awal ya. Oke. Gimana Mai? ya Pak. Setuju. Nah, jadi... Halo? Iya, Iya, enaknya. setuju. Setuju. Ya, setuju ya Teh. Jadi Bu Wahyu kesepakatan gimana Bu Wahyu? Pak Watsik. Setuju. Jadi kesepakatan kelas dulu ya buat PPT-nya, kesepakatan kelas. Terus Video. putar video. Nah, Tiga kita feedback. lanjutkan ke berbagi mimpi ya. Iya, lebih nyambung kayaknya ya. Lebih Ya. nyambung kayaknya. feedback video. Saya ulang ya. Berarti awal-awal Oke. masuk kesepakatan kelas, terus muterin video, terus feedback video, terus si kitanya nyebutin temanya naon. Kelima baru kita ini berbagi mimpi ya Bagja teh ya. Berbagi mimpi ya. Berbagi mimpi Bagja teh kan kegiatannya tinggal copasnya. Nah, maksudnya naon deui Kang, turun deui ke bawah. Sabar we Lanjut. kalau mau guru TK-nya. Ya. Nah, Nah ini kan
Kalau Nah. ini kan seperti yang Bu Ai biasa pandu ya, Bu Ai menempelkan kertas ya pada kertas plano ya, menempelkan. Ini kira-kira waktunya cekap nggak ya Bapak Ibu? Udah Kita nonton? ini aja, kita persingkat aja. Nggak ada apa? Nggak perlu? Bukan, maksudnya kita kegiatannya kita persingkat, artinya mungkin bisa di awal CGP itu sudah kita bagi lembar-lembar kertas berwarna itu apa namanya? Kertas. Post-it-nya sudah kita bagikan untuk seluruh rangkaian kegiatan lokakarya itu sehingga mengurangi waktu tuh. Jadi langsung saja pada saat itu Bapak Ibu silakan tulis mimpi Bapak Ibu, nanti ditempelkan kan di plano. Ya lokakarya kedua kemarin sepertinya sudah mulai lebih baik, saya lihat kita sudah mulai awal kan udah menempel plano gitu sebelum memulai ya, sehingga begitu ada kegiatan memang harus ditempel di planonya sudah siap gitu. Itu menurut saya sih udah lebih baik gitu kemarin. Mungkin lokakarya 3 bisa begitu juga. Jadi sebelum mulai kita siapkan dulu lah plano-planonya. Kemudian pada saat seperti ini nih kan diminta CGP untuk menempelkan impiannya di ruang kelas. Berarti di kertas plano kan? Ya enggak? Ya. Nah, mereka menuliskan dengan kita beri waktu umpamanya 5 menit untuk keseluruhan. Berapa menit sih? Berapa menit nih? 20 menit itu berbagi mimpi, nulis, nempel, dan menjelaskan kan ya? Tuh, sampai dengan menjelaskan kegiatan berikutnya kita. Ya, baik. Ambil pelajaran dari mimpi-mimpi yang mereka tuliskan kan gitu ya? Ya. Lanjut tuh, 90 menit. Ambil pelajaran dari mimpi yang mereka tuliskan. Nah, disinilah kita menjelaskan tentang tahapan inquiry apresiatif atau konsep Bagja itu, ya kan? Konsepnya yang smart itu kan ya? Halo? Coba deh Pak, atas lagi deh Pak. Pendamping memaparkan slide 5 tentang tahapan dikenal dengan Bentar ya Pak ya. Slide-nya udah di-download belum, Bu? Pastikan slide. Belum saya Pak. Ya, saya. Ya, buka aja kuncinya. Kuncinya kan nempel di pintu. Nah, berarti Pak setelah tempel kertas kembali lagi ya Pak. Saya mohon maaf ya Pak kalau berkali-kali bertanya ya Iya, Pak, iya. nggak apa-apa Ayo. ya. Yang penting sama ya. Jadi setelah menempel kertas itu kita akan melanjutkan dengan paparan konsep Bagja. Kita akan memaparkan paparan konsep Bagja yang sudah kita download ya Pak ya. Iya. Download gitu ya. Terus setelah itu, nah ini kan yang ini Pak ya, 90 menit ini waktunya ya. Jadi kita paparkan dulu konsep apresiasi Bagjanya. Turun lagi sedikit Kang, punten. Kalau dilihat dari ininya ya itu ada di room utama kan ya, sampai sesi ini kita ngikutin ininya apa modul ini. Gimana Bu Ai? Punten. Nggak ngikutin modulnya apa langsung ke kelas masing-masing. Soalnya kalau nggak salah baca itu Lokakarya 3 itu dari pertama sampai sesi ambil pelajaran dan gali mimpi itu di Satu di kelas ruangan. utama. Iya, Di kelas utama. utama. Baru nanti dia dibagi-bagi menjadi kelas kecil setelah sesi ini. Sesi berikutnya habis ini, Bu. Iya. Iya, ya, Bu ya. Betul. Nah, saya bertanya ini konsep Bagja ini masih apa namanya? Masih dalam satu ruangan, betul kan ya Teh ya? Masih dalam kita itu bersama pengawas Iya. dan sebagainya Iya, ya? iya. Sore aman, ada Pak Jajang. Udah gampang, tenang aja. Pak Jajang mantap, tenang, jangan kata Pak Jajang mah. Tenang aja. Pokoknya saya mah tolong bantuin giliran ini aja ice breaking. Iya. Ayo sip.
Betul, sampai dengan pemaparan konsep Bagja kita berarti masih di pleno ya. Ya, di ruang besar ya. Di pleno. Turun. Kita lanjut ya. Kita lanjut nih. Ya. Nah, baru berbagi hasil tugas mandiri 70 menit. Nah, di sini pendamping membagi kelas menjadi 2 kelompok berdasarkan kelompok pendamping. Setiap kelompok terdiri dari 5 kepala sekolah dan 5 CGP. Ini berarti udah di kelas loh, Bu. Oh, ini kayaknya duduk bareng deh, Pak. Mungkin kan pas Gimana, Bu Ai? Gimana? mungkin pas datang kan mereka mencar ya, Pak ya. Nah, nanti kita Ya. satukan duduknya yang didekatkan mungkin. Ini tetap Walaupun masih di kelas pleno utama gitu. kalau nggak salah. Walaupun masih di pleno. Betul Bapak Ibu? Mana, Karena Bapak Ibu? Karena ruang kelasnya juga harus berbentuk letter U ya. Kalau saya lihat ya, saya baca di bawah ya, letter U ya. Nih, saya baca nih ya. Ya. Kita baca sama-sama. Kegiatan berikutnya adalah ambil pelajaran dan gali mimpi. Kegiatan ini dimulai dengan paparan di kelas besar. Kemudian dilanjutkan diskusi Ya. di dalam kelompok berdasarkan pendamping. Persepsinya berarti gimana? di Berarti paparan ini masih di kelas Konsep Bagja pleno itu ya? sorangan-sorangan. Paparannya bareng-bareng dulu, terus pas diskusi kita baru pisah kelas kayaknya ya. Iya, iya dari pengertian ini kan. Kegiatan itu ada kegiatan ambil pelajaran gali mimpi. Kegiatan ini dimulai dengan paparan. Berarti tadi kalau pas paparan konsep Bagja, Kang Jajang ini satu kelompok. Baru setelah itu tugas dibagi masing-masing gitu ya, Cek, ya, bersama ya. Berdasarkan pendamping. Ya, Oke. Turun lagi Kang Punten. Nah, di paparan konsep Bagja ini masih jadi satu kita. Betul ya Kang ya? Ya. Setelah pembagian tugas masing-masing, tugas mandiri 75 menit ini yang di bawah pendamping membagi kelas menjadi 2 kelompok. Nah, ini baru dibagi masing-masing gitu ya, masuk kelasnya masing-masing ya. Iya betul, kayaknya gitu. Nah, benar nih. Berarti Di dalam berbagi Ya, hasil tugas mandiri, persiapannya adalah pastikan peserta telah berada di dalam kelompok sesuai pendamping sebelum kegiatan dilanjutkan. Artinya di sini dalam tugas mandiri ini sudah ke kelompok pendamping gitu ya. ya, Betul nggak? betul. Betul. Oke. Kita lanjutkan ya. Oke. Maaf nih banyak gangguan nih. Nih tugas mandiri pada Lokakarya 2 berarti masih nyambung nih. Tugas mandirinya yang itu bukan Kang? Yang LK4 yang dia suruh kerjain? Iya. Betul. Iya. Yang di grup itu kan yang tadi Iya. yang Makanya tadi nyambung dari pendampingan sampai ke sini. ya oke. Berbagi Kita tugas lanjut ya. mandiri ya oke. Jadi kita fix nih, Bu Rizka simpulkan coba. Dari awal simpulkan sampai berpisah ke ruangan kita. Baik, nanti kalau ada yang skip tolong disebutkan ya. Jadi pada awal kegiatan Lokakarya kali ini kita mulai dulu dengan kesepakatan kelas secara bersama-sama. Ini masih satu ruangan ya. Setelah itu pemutaran video Tri India ya. Habis itu kita di slide selanjutnya kita akan mendapatkan feedback dari masing-masing peserta mengenai isi dari video tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah kita menyebutkan tema kegiatan yang akan kita kerjakan. Sambil kegiatan selanjutnya adalah CGP akan mempresentasikan apa yang menjadi mimpi mereka berdasarkan inquiry Bagja. Setelah itu masing-masing dari CGP akan menempelkan hasil kerja mereka di post-it. Lembar terakhir sebelum berpisah adalah Kang Jaja akan memaparkan tentang bagaimana konsep Bagja itu. Sebelum akhirnya dibagi menjadi konsep Bagja ya. Ya, konsep Bagja ya. Sebelum selanjutnya akan dibagi menjadi masing-masing pendamping di pembagian tugas mandiri ini. Gitu ya Kang Jaja sampai sini. Teman-teman pendamping ada yang mau menambahkan? Nah, tugas mandiri ini yang terakhir sudah dipersiapkan oleh CGP sebelum Lokakarya 3 gitu ya. Karena ini udah jadi PR mereka gitu. Jadi nanti kita tinggal bahas. Apakah pemahaman saya
salah tolong dibetulkan, atau ada yang mau menambahkan, mangga. Jadi slide-nya kurang lebih seperti itu. Ya. TAI, Kang Wasik. Teh kalau bisa ininya dengan Belum waktunya ngomong juga ya. nih. Waktunya tuh bener-bener strict gitu. Mengingat si panitia dari Disdik atau apa yang suka telat molor akhirnya ya. Jadi kita kalau bisa sih misalnya Pak Jajang nanti maparin bagjanya sekian menit seperti itu. Kesepakatan belajar karena sepintas ya. Paling berapa? 2 menit kali ya? Nggak sampai 5 menit. Ya, teman-teman jangan lupa di Lokakarya ini CGP akan memberikan penilaian tentang kinerja teman-teman. Jadi memang di poin yang sebelum kita ke kelas, tetap menurut saya masing-masing CGP itu tetap harus punya tugas berdasarkan keahlian mereka masing-masing. Nggak mungkin Kang Jaja aja jadi tolak ukur apa ini kita titik berat kita. Karena nanti penilaian apa performance teman-teman ada di sini dinilai. Kalau misalnya gimana-gimananya kan nggak mungkin sentra penderitaannya misalnya Kang Jajang semua nggak mungkin, atau sentra ininya. Jadi masing-masing menurut saya kan itu ada 7 slide itu akan dibawakan oleh masing-masing pendamping. Iya. Terlepas dari tadi ya, terlepas dari tadi misalnya kesepakatan kelas, oh iya kita paham mungkin Kang Sugi sering repot ya, dia baca sedikit, betul kata Teh Lis cuma boleh 5 menit, nanti kalau lebih dari 5 menit sudah ada kode. Selanjutnya nanti kan pasti ada ice breaking, jagonya Teh Ai, sok. Feedback jagonya Bulis, sok. Kan ada pengantarnya ya. Jadi selama 1 jam itu kita memang 1 jam ya, 90 menit itu yang awal sebelum berpisah masing-masing CGP sudah masing-masing pendamping sudah menunjukkan performance-nya gitu ya. Jadi tidak bertumpu meskipun kita memang pada pertemuan ini menumpukan semua kepada Kang Jajang, karena di paparan konsep inquiry bagjanya kalau kurang mantep ini bisa kacau beliau ini. Kalau gitu ya Kang. bagjanya berdua sama Bu Ika. Nah, betul. Setuju. Nah, urang mah lu gampang banget. Sok Teh, mending dibagi gitu Teh, ya Kang Jaja ya, punten ya. Jadi Kang Jaja juga kan enak Pak Ketua Teh sahanu itu, sok. Jadi semua Teh tampil gitunya sebelum dibagi. Sambil waktunya Kalau Teh. yang pertama tampil mah harus Bu Rizka biar memecahkan kebekuan dulu setelah formal. Aduh, Betul Bu. Bawa menari Kalau dulu. nggak berdua. Ayo berdua. Ya sama Bu Ai. kalau Bang gitu Wahyu. saya sama Bu Ai sama Teh Wayu, ayo kita latihan nari. Mantap itu. Jangan game ya tuh, ayo kita belajar nari naon, cari Teh yang rada hot sama Teh Eis sekalian. Sok, boleh kita Marina, ngikutin. siap. Oke, Siap. betul Bu Rizka, konsepnya betul begitu. Kita lanjutkan dulu untuk persiapan PPT-nya ya. Kita lanjut ya, setelah berbagi hasil tugas mandiri berarti sudah di kelompok masing-masing kelas ya. Betul. Jadi yang 2 CGP, 2 PGP dan 10 CGP, 10 kepala sekolah kalau hadir. Dan pengawas itu kalau tidak salah kemarin itu diharapkan ada yang mewakili gitu ya. Kemarin pun udah saya sampaikan bahwa unsur dari Korwil 3 diharapkan bisa hadir gitu. KCD Pak. Ya, KCD ya. Iya. Ya, walaupun nggak KCD ya mungkin ada pengawasnya yang di KCD 3 bisa hadir mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan ditindaklanjuti dan memang besok ada yang hadir. Ya kita mah gini aja, kalau mamanya kepala sekolah yang memiliki perhatian kan kelihatan nanti hadir dan memperhatikan. Ada juga yang mungkin hadir karena nggak enak, tidak sampai full juga ada. Tapi nggak apa-apa, itu mah di luar dari tanggung jawab kita, nggak masalah. Kita lanjutkan ya. Berbagi tugas mandiri berarti mereka itu sudah menyampaikan ya. Siapkan plano untuk diskusi yang berisi tabel di dalam langkah-langkah pelaksanaan dan tempelkan di tempat yang mudah dilihat. Kita lanjut. Nah, ini berarti ya. Ya. Ini kan. Kang Jajang, itu ada chat dari Bu Wahyu. Berarti benar ya pengawas sama kepala sekolah ikut dari awal kan ya Kang?
Iyalah, ikut Iya. dari awal. Tugas mandiri masing-masing kelas. Berarti langkah selanjutnya presentasi dari masing-masing itu ya, dari masing-masing peserta ya, Kang? Dari masing-masing Ya, dari peserta yang dimaksud berarti mewakili sekolah. CGP. Kayak kemarin apa istilahnya kepala sekolah dan CGP itu diharapkan berpadu. Apa cita-cita bersama sehingga mendorong ke pembentukan visi misi dan program sekolah yang berdampak pada murid. Ini masih nyambung dari konsep Bagja tadi ya. Inquiry apresiatif Bagja. Lanjut. Jadi kalau dibaca nih, pendamping bisa melanjutkan ke CGP lainnya atau bisa saja meminta kepala sekolah untuk menanggapi terlebih dahulu. Berarti setelah pada sesi ini berarti ada sesi CGP menyampaikan apa cita-cita bersamanya yang berpihak pada murid. Terus kita tohok aja kepala sekolahnya langsung. Bagaimana Pak? Bagaimana menurut Bapak? Apa ekosistem sekolah yang bisa digerakkan untuk mendukung mimpi itu? Mungkin ke sana ya. Baik. Kita lanjut. Udah fix Kalau ya. Pak Jajang mah pede dah sesama kepala sekolah. Kalau saya mah kadang aduh. Tenang aja, kita itu petugas kementerian, Bu. Bukan guru saat di situ. Tenang. Udah harus pede kita dan saya yakin dengan kompetensi perangkat bahan. Selama ini kita sudah bareng dua lokakarya, saya sangat yakin sih kita on the track lah dalam pelaksanaan tugas guru penggerak. Saya melihat begitu, tenang aja rekan-rekan. Tenang. Oke, kita lanjut ya. Pak Wasik. Tadi Masih apa lagi? yang di kepala sekolah dan pengawas memberi itu kan ya, memberi Feedback. feedback atas yang udah disampaikan oleh guru-guru kan ya. Betul. Pengawas kan tadi kita udah dibagi ke kelas-kelas. Berarti Ya. pengawas nanti cuma ada di, misalnya ada 2 pengawas berarti di 2 kelas doang kan ya. Yang lainnya nggak ada pengawasnya gitu. Iya. Sangat situasional ya, betul. Iya. Tergantung misalnya pengawasnya dari sektor mana gitu ya. Misalnya dari sekolah CGP saya yang datang, misalnya dari wilayah sektor Tambun Utara yang datang, mungkin dia ikut ke kelas itu kali ya, Kang ya. Iya. Pembagian kelasnya gitu kali, Kang Wasik. Betul. Jadi bisa saja di kelas yang ini ada pengawasnya, ada kepala sekolahnya, di kelas yang lain sama sekali nggak ada, karena kan Bisa. tergantung. Betul, bisa terjadi begitu. Nah nanti kalau yang banyak kepala sekolahnya Teh Ai langsung oper ke Pak Jajang. Nah itu. Enggak, tenang aja. Udah tenang. Kun, Payakun jadilah ya. Tenang Saya aja. kemarin sudah diwawancarai sama wartawan Radar Bekasi kemarin itu. Bertanya tentang guru penggerak di Kabupaten Bekasi. Saya yakinkan dulu ini wartawan benar cari berita apa mau ngutik-ngutik gitu. Dan akhirnya benar mereka mengapresiasi, ya saya sampaikan. Sampai ada CGP yang dia minta untuk konfirmasi. Udah saya kasih Pak Darno tuh. Saya kasih Pak Darno, saya konfirmasi Pak Darno, ya. Jadi memang CGP ini atau guru penggerak ini sudah menjadi perhatian publik kayaknya Bu. Udah kita pede deh dengan ini karena mereka tahu bahwa ini program memang program kementerian. Jadi saya pikir gini, yang sangat mungkin ada kepala sekolah dan pengawasnya adalah dari Dikdas, dari TK, SD, SMP, kemungkinan besar itu ada kepala sekolah dan pengawasnya. Betul. Nah, tapi kalau yang KCD 3 itu yang tulis ya, yang kita nih, yang dari SMA, SMK, menurut saya 50-50. Mudah-mudahan dengan kemarin kita usulkan, kalau kepala sekolah saya yakin beberapa kepala sekolah akan hadir. Di saya ada kepala sekolah SMA sekarang utama yang notabene beliau adalah instruktur kurikulum nasional. Jadi kalau tidak hadir abong juga ya. Kemudian ada dari SMP Pak Darno tuh, saya udah ketemu kepala sekolahnya,
kelihatannya memang visioner dan masih muda. Kalau nggak hadir juga kebangetan gitu. Jadi dugaan saya mungkin dari yang pendidikan menengah, SMA, SMK, itu kemungkinan besar yang hadir kepala sekolah ada. Tapi untuk pengawas, saya belum yakin. Tapi nggak masalah. Yang penting kan konsepnya di situ ada guru yang mampu memiliki cita-cita yang berpihak pada murid, kemudian didukung oleh sekolah, oleh kepala sekolah dalam mewujudkan visi misi sekolah. Jadi kita mah nggak usah terlalu risau ada atau tidak ada mereka. Diharapkan sih kepala sekolah minimal ada satu malah di setiap kelas ya. Nanti kita caranya ini aja rekan-rekan ke CGP. Itu mau nyari, minta mandiin nenek, begitu suruh pulang kasih sorean. Konfirmasi kehadiran. Ya kasih makan terus mandiin pulang real. Sehingga kita bisa membuat semacam skenario ketika katakanlah umpamanya sebelum lokakarya kita minta ke 5 CGP kita atau 4 CGP kita, Pak, Bu, tolong konfirmasi kepala sekolah Bapak Ibu siap hadir atau tidak. Gitu. Supaya kita skenarionya nanti sudah tergambar gitu. Mungkin itu satu solusi rekan-rekan ya. Iya, Pak, betul. Kan pendampingan betul. Dan pendampingan kan banyak yang daring ya. Saya lihat banyak yang daring. Jadi mungkin sembari pendampingan skenario itu dijalankan juga dimatangkan lagi ya yang program ini biar nggak terlalu panjang ya Pak. Oke, sip. Lanjut. Kita lanjut ya. Ya. Berarti tadi diskusi. Oke. Ya, lanjut. Bu Rizka sudah download PPT-nya belum? PPT standarnya? Belum. Saya coba aja dulu Pak. Wai udah download PPT standarnya dari LMS? Belum. Catat aja dulu Pak. Nanti malam kita berkolaborasi lagi dengan Bu Ai. Pokoknya ulang lagi. Saya mencatat nanti Bu Ai dan saya berkolaborasi lagi malam sama TE itu di itu. Besok sekali lagi ketemu ya. Masalahnya matengin ya Teh Lis minta waktunya. Maksudnya nanti sekali lagi sebelum lokakarya dikoreksi lagi salah apa enggak gitu. Ya kan ya? Yang kesepakatan Bu Rizka, kesepakatan kelas kan itu nanti jadi room besar kan ya? Iya betul. Kita ambil garis besar dari kesepakatan kan banyak nih udah kan ada 3 kelas. Barangkali ada yang dulunya kesepakatannya tuh beda gitu. Kita ngambil garis besarnya. Soalnya kan ini disatuin 3 kelas. Ya di-combine aja Pak. Iya. Kalau di petunjuk ini udah ada Kang Wasik kesepakatan kelasnya udah dia buat. Cuman ada 3 poin atau 4 poin di kesepakatan kelasnya. Kopi dari situ aja. Jadi terlila-lila kan di situ udah ada tuh panduannya. Jadi kesepakatan kelasnya tepat waktu, silent udah ada di panduan sini. Tinggal dimasukin aja. Maksud Pak Watsik gini Bu Rizka. Kemarin itu kita kan lokakarya 1-2 udah buat kesepakatan kelas. Jadi mungkin saja dari 3 kelas itu ada poin yang berbeda. Nah, untuk itu Pak Watsik maunya samakan dulu persepsinya. Yang menurut saya bagus, nggak apa-apa. Artinya yang di panduan itu kan standar ya. Jadi kalau umpamanya yang kita buat adalah memang benar-benar kontekstual gitu. Jadi nggak apa-apa, gabungkan aja nanti kesempatan kelas lokakarya 2 di kelas Bu Rizka apa saja, di kelas Bu Wahyu apa saja, di kelas kita apa saja. Nanti yang bedanya kita jadikan poin tambahan gitu. Jadi semua dalam pleno itu kesepakatan kelasnya 1. Gitu ya Pak Watsik maksudnya ya? Benar Pak. Nah, udah. Oke, deal Bu Rizka. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Oke, benar. Nah, ini tadi dari poin poin 9 berbagi tugas mandiri itu conclusion-nya ini nih. Yaitu kita harus pesan kuncinya harus kita simpulkan di sini oleh CGP. Apa yang terus bisa dipertahankan dari cerita pembelajaran tadi, tentunya sesuai dengan cerita CGP masing-masing dan perbaikan yang akan dilakukan. Pada konsep ini, kalau persepsi saya, kita itu hanya sebagai coach.
mereka yang menuliskan sendiri, mereka yang memberikan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukannya juga. Begitu ya rekan-rekan ya. Simpulannya ini mereka ini refleksi tentang program jangka panjang yang sudah mereka kerjakan dan program jangka pendek yang akan mereka. Ini refleksinya apa gitu ya Kang ya? Kita bertanya ya. Tapi kita hanya coaching aja gitu kan ya? Iya, kita tidak dalam kapasitas apa istilahnya mentoring. Mentoring. Kapasitas retorik, silahkan saja mereka apa mimpinya, terus untuk mencapai mimpi itu apa yang harus diperbaiki dari kondisi sekarang kan gitu ya. Kalau pemikiran saya seperti itu. Tulis? Ya, setuju Pak. Oke, kita lanjut. Setelah kegiatan berbagi pembelajaran selesai, pendamping melanjutkan diskusi dengan meminta CGP untuk berbagi hasil tugas terkait gali mimpi dengan langkah berikut. Nah, apa nih? Menuliskan pesan kunci dari plano. Oke. Beri kesempatan kepala sekolah pengawas untuk menanggapi. Ajak peserta berdiskusi dengan ini. Iya. Oke, kayaknya ini bisa dituangkan Bu dalam PPT. Harapan atau mimpi pembelajaran di sekolah yang berdampak pada muridnya apa, upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya apa. Ya, dasolin, dasain, and solusi kayaknya ini mah. Ya. Ya, oke. Oke ya, bulat ya. Bulat ngerti. Ya, 12. Sekarang ini nih, visi, misi, dan program sekolah yang berdampak pada murid. Ini masih nyambung dari yang tadi kan? Yang poin 10 ya. Iya, artinya mimpi Bapak Ibu itu apa sih? Terus tadi kan sudah dibuatkan simpulannya tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan. Berarti ini tinggal menuangkan ke visi, misi, dan program sekolah. Visi adalah mimpi besarnya. Kemudian misinya adalah goal, tujuan dalam jangka pendeknya. Program sekolah adalah upaya-upaya atau langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencapai visi-misi tersebut. Jangan lupa konsepnya harus tetap berdampak kepada murid. Ya, ini ya. Ya, oke. Deal ya. Kegiatannya adalah pengantar dan lembar kerja 1 visi-misi. Jadi menyusun visi-misi kan. Memang waktunya ini lebih luas karena memang visi-misi ini bukan hanya menulis visi-misi tapi juga program sekolah langkah-langkahnya kalau diperhatikan. Nah, ini ada pemutaran video. Berarti ini harus diputar ya. Berarti Kang muter video dulu baru merumuskan visi-misi ya Kang? Ya, jadi gini. Sebelum melanjutkan ke kegiatan penyusunan visi misi, kita berbekal tadi yang tadi itu adalah ini nih, harapan atau mimpi dan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Mari kita menonton video ini. Ya. Yang Wakatobi itu ya kalau nggak salah. Iya, Wakatobi. SMPN 3 Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Nah, dari situ minta pendapat 1 atau 2 orang peserta terkait video yang ditayangkan. Mungkin dalam meminta pendapat bisa juga kita libatkan kepala sekolah, gitu ya. Nah, kemudian di sini saya belum menonton penuh nih videonya berapa menit, sehingga di sini kok sampai 105 menit untuk merumuskan visi misi kan. Nah, tapi ada 75 menit tersendiri itu merumuskan visi misi ini. Videonya nggak lama sih Pak. Singkat ya. Singkat. Oh, ini hanya 15 menit Bu pemutaran video sama awal. 75 menit adalah proses untuk untuk menyusun visi misi dan program sekolah melalui lembar kerja. Lembar kerjanya dicari ya nanti ya. Siap. Oke, lanjut. Setelah merumuskan itu, sekarang berbagi hasil visi misi. Kayaknya kemarin
Yang kebagian simulasi di kelas kita siapa Bu Aya? Bu Arum ya? Pak Dadan. Pak Dadan yang prolog Pak Dadan, sendirian. Oh, tapi prolog ya Pak Dadan. Ya, ya kita harapkan di sini saya berpikir setelah mereka menyusun, maka kita minta selama 15 menit ini kita tunjuk aja beberapa CGP, tentunya kolaborasi dengan kepala sekolahnya untuk menyampaikan visi misi dan program sekolah. Mungkin kita bisa minta tanggapan CGP dan kepala sekolah lain untuk mengkritisi itu. Coba deh kita baca. Ada ice breaking ya? Berbagi hasil. Iya ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu sebelum berbagi hasil. Iya. Ya. Ice breaking mah jagonya Bu Tata, Bu Wahyu. Kalau saya berpikir gini rekan-rekan. Ya. Ice breaking itu tidak harus mengikuti patron yang ada di sini. Ya. Mungkin situasional saja ya. Ketika CGP kita kelihatan sudah mulai down, sudah mulai fluktuatif tuh semangatnya ice breaking lah. Kalau mereka masih on fire, lanjut aja hantam promo kalau menurut saya sih. Iya, betul. Kalau mau mengikuti ini ya boleh, tapi kalau umpamanya kita melihat CGP-nya on fire, lanjut gitu ya. Toh pada saat kita menyampaikan arahan juga kan ice breaking bisa kita selipkan ya nggak? Kalau CGP-nya Pak Jajang sama Pak Darno itu yang bikin jadi on fire semua. Makanya. Kalau Jadi dipisah pegang jadi CGP pada yang cicing gitu. Iya. Pegang Kenapa, CGP yang nyeleneh, Bu. Iya, kalau dipisah teh kelompok kita punah pada cicing semua, Pak Ludi, Pak Imam. Iya. Saya punya Pak Darno saya udah calling di awal, Pak Darno siapin ice breaking gitu. Kalau di saya kan guru TK semua ya Bu. Guru TK sama itu. Jadi semua ahli ya. Jadi itu kerjanya udah kalau ice breaking saya mah duduk wae, dia aja yang bikin. Nah, bagus. Daripada liur. Oke. Oke, Kita lanjut ya. Kembali lagi ke laptop Ini kan ya. situasional ya. Iya. Situasional kalau menurut saya sih. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah penyusunan aksi jangka pendek. Jadi kita menyampaikan setelah visi misi tercapai, kita lanjutkan ke aksi jangka pendek ya sesuai alur bagja lah. Nah, visi misinya apa, aksi jangka pendeknya apa. Kalau di sekolah kan sudah tidak asing ya Bu Rizka, Pak Watsik, Bu Lis, Bu Ai, Bu Wahyu, bahwa ada yang disebut dengan RPJP, RKJM, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud di sini kalau di sekolah biasanya mereka mengenal itu rencana pengembangan sekolah jangka menengah dan pengembangan sekolah jangka pendek. Nah, jangka pendek itu mereka itu biasanya per 1 tahun. Kalau jangka menengah biasanya per 4 tahun gitu. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan aksi nyata, kalau hemat saya, yang bisa dilakukan atau yang ingin dicapai dalam waktu 1 tahun. Yang dimaksud adalah 1 tahun pelajaran, biasanya seperti itu. Tapi aksi nyatanya bisa kita batasi. Umpamanya, coba kita lihat, apakah di bulan pertama atau 3 bulan pertama, triwulan pertama ya, atau semester pertama, atau di tahun pertama. Coba kita baca yuk. Apakah tuntutannya itu hanya di bulan pertama atau 1 tahun pertama? Menuliskan visi misinya dulu. Kemudian setelah itu, ini visi misi. Kemudian setelah itu program sekolah yang sesuai dengan visi misinya. Nah, ini tidak disebutkan durasi waktu ya, berarti rencana programnya ini dalam setahun nih kalau tidak disebutkan waktu. Tujuan yang ingin dicapai dari program itu, jabarkan rencana, oke.
Sudah, ini apa ini? Jangka pendek kan? Jadi kalau begini, kalau yang atas nih dalam 1 bulan, Pak, pendek tadi. setahun. Aksi nyata 1 bulan tadi Pak di bawah. Kalau Iya jangka betul, pendek kalau 1 aksi bulan. nyata 1 bulan nih. Tapi kalau visi misi dan program ini dibuat dalam setahun, nggak mungkin sebulan. Baru dalam 1 bulan pertama, ini 2 bulan ya, 1 1 bulan bulan nih. ke depan tuh, 1 bulan. Jadi maksudnya gini, mungkin rekan-rekan nih, umpamanya visinya adalah katakanlah sekolah bertakwa atau sekolah cerdas. Untuk sekolah cerdas itu dalam setahun apa yang mau dilakukan. Nah, kemudian dari setahun program yang tadi akan dilakukan, maka dipilihlah aksi nyata jangka pendek nih, aksi jangka pendek dalam sebulan mau ngapain di bulan pertama. Kira-kira begitu, harus merupakan grand design-nya dulu, baru kita pecah ke satuan-satuan kecil sampai ke bulan pertama mau ngapain. Nah, ini diharapkan bisa diterapkan, artinya kontekstual ya. Berarti kita arahkan aksi jangka pendeknya 1 bulan pertama. Deal ya? Deal ya? Ya Pak. Halo? Iya Pak, oke. Nah, ini menyepakati aksi jangka pendek yang dimaksud, berarti yang menyepakati itu siapa coba? Siapa yang menyepakati? Kalau ada CGP kan Pak? CGP dengan kepala sekolahnya berarti kan ya? Iya, CGP dengan kepala sekolahnya masing-masing. Artinya kalau 5 CGP kita berarti 5 kesepakatan tuh. Mereka mau melakukan aksi jangka pendek apa dalam sebulan ke depan, untuk sekolah ini apa, sekolah ini apa, sekolah ini apa. Oke. Bungkus ya. Bungkus. Bungkus. Jelas, lanjut. Nah, kemudian ini pengantar aksi jangka pendek. Yang smart itu ya. Ya. Aksi jangka pendeknya harus jelas, harus dapat diukur, dapat dicapai, dan tujuannya adalah untuk berpusat pada murid, dan time waktunya atau time orientednya jelas 1 bulan. Kita lanjut. Ini adalah LK-nya untuk memandu tadi berarti kan? Ya, ini aksi CGP dan kepala sekolah. Untuk melakukan perubahan pembelajaran di sekolah yang berdampak pada murid dalam 1 bulan ke depan, saya akan melakukan apa? Ini untuk CGP-nya, untuk kepala sekolahnya ngapain? Apa kepala sekolahnya menang baik kan? Enggak gitu. Langkah-langkahnya apa dan seterusnya. Bungkus ya? Oke. Oke, kita lanjut. Nah, tinggal umpan balik deh. Refleksi ya. Iya. Kita hampir tiba di ujung acara. Sebelumnya saya ingin meminta 1 atau 2 sekolah untuk membacakan rencana aksi jangka pendeknya yang akan dilaksanakan 1 bulan ke depan. Kemudian mempersilahkan perwakilan sekolah untuk membacakan aksi jangka pendeknya, kemudian memberikan umpan balik pertemuan. Nah, umpan baliknya arahannya seperti ini. Sudah deh. Ini memetik pembelajaran dan evaluasi kok masih menyiapkan plano ya? Ya Pak, umpan balik itu. Refleksi, ya refleksi. Jadi berarti di plano lagi ya? Iya, lokakarya kita itu seperti apa gitu. Ada penilaiannya. Menurut Menurut mereka ya? Ya, mereka. Oh iya. Kata kuncinya. Terus refleksi nih. Refleksinya, materi lokakarya apakah menyenangkan, biasa, atau menyedihkan? Metode, pendamping, partisipasi peserta, logistik, konsumsi,
Ya, mudah-mudahan semuanya senang. Amin. Amin. Saya sih optimis saja. Terus apa perbaikan ke depan? Kesimpulan dan tindak lanjut selesai.